pagi, Miss Yohana. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini untuk interview atau mewawancara Miss Yohana. Ini adalah tugas dari calon guru penggerak untuk modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai dibagikan sebagai pemimpin. Jadi mohon izin untuk Miss Yohana saya untuk wawancara terkait dengan kepemimpinan. Miss, yang pertama Miss Jo, selama ini bagaimana Miss Yohana dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema atau rujukan moral? Oke, terima kasih Miss Reta. Kalau mengidentifikasi biasanya lebih jarang teridentifikasi ya, kecuali kita memang ada suatu masalah atau dilema yang terjadi. Jadi kalau sekolah itu sudah bisa berjalan seperti biasa, tidak ada problem, tidak ada masalah, nah itu biasanya memang tidak ada dilema-dilema tentang etika atau dilema-dilema moral. Kemudian jika tiba-tiba ada kasus, nah itu baru kita mengidentifikasi kenapa ada kasus seperti ini. Kemudian kita cari penyelesaiannya. Yang kedua, Miss, selama ini bagaimana Miss Yohana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, untuk pengambilan keputusan yang keduanya sama-sama benar, kita lebih mencari ke win-win solution ya. Jadi kalau memang keduanya itu pada posisi yang benar, kita mencari jalan tengahnya seperti apa. Jadi kesepakatan antara pihak pertama dan pihak kedua. Jadi kayak win-win solution gitu. Jadi mereka bisa puas dengan keputusan yang berada di tengah-tengah. Miss, yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Miss Yohana lakukan selama ini, Miss? Jika terjadi masalah, pertama kita harus mengidentifikasi kenapa itu terjadi, masalahnya kenapa terjadi, kemudian mengundang pihak-pihak terkait yang bermasalah itu untuk sharing, ya sharing apa ya namanya ya, empat mata lah, kita ngobrol, terus kemudian kita tanyai maunya seperti apa, pengennya seperti apa. Nah, kemudian ketika jika dilema itu terjadi antara pihak A dan pihak B, saya juga akan ngobrol ke pihak A dan pihak B. Jika sudah ngobrol, saya sudah melihat atau mengerti dari sudut pandang A dan sudut pandang B, baru kita ketemukan supaya penyelesaian masalahnya oke gitu. Jadi kedua belah pihak tahu penyelesaiannya seperti apa. Miss, hal-hal apa saja yang selama ini Miss Yohana anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, ini tergantung dari problemnya apa. Jadi setiap masalah itu mempunyai penyelesaian masing-masing kan. Nah, jalan yang efektif atau penyelesaian yang efektif atau keputusan yang efektif itu tergantung dari masalah atau problem yang terjadi. Yaitu tadi saya menempatkan diri saya di pihak A dan menempatkan diri saya di pihak B. Jadi saya harus bisa melihat dari kedua sudut pandang. Kemudian saya juga harus melihat dari sudut pandang dari luar. Ya, kalau dari A, dari A pandangnya seperti ini, B pandangnya seperti ini. Nah, saya di luar itu memandangnya seperti itu. Nah, mungkin yang di luar ini malah bisa jadi jalan keluar. Berikutnya, Miss, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Apa ya, Miss? Bingung aja ya. Ketika ada sebuah dilema etika, kalau etika itu kan berhubungan dengan manusia ya, sifat manusia. Nah, itu kita cenderung menempatkan diri saya sebagai diri saya sendiri. Jadi
problemnya itu belum bisa 100% melihat dari sisi A dan sisi B. Jadi lebih ke nek aku pasti gini gitu. Kan beda pandangan saya dengan pandangan orang lain kan beda. Nek, biasanya tantangannya di situ, kesulitannya di situ. Nah, itu Ini aku gitu. kalau aku gini, tapi kan pandangan orang beda. Nah, berarti saya harus bisa menempatkan di itu tadi di orang lain. Kalau aku jadi dia tuh apa yang harus aku lakukan? Aku harus komplain seperti apa? Aku harus menyelesaikan seperti apa? Itu yang tantangannya gitu, menempatkan diri di posisi orang lain. Berikutnya, apakah Miss Yohana memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di lingkungan etika? Atau apakah Miss Yohana langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Miss Yohana jalankan? Kalau saya sendiri, ketika terjadi sebuah masalah, secepat mungkin harus selesai. Jadi tidak ada jadwal-jadwal tertentu yang ketika ada masalah ini harus saya selesaikan dalam besok gitu enggak. Jadi ketika ada masalah, saya harus langsung menyelesaikannya. Kemudian prosedurnya yang seperti tadi, jadi mengundang kedua belah pihak, kita ngomong dari hati ke hati, kemudian baru diketemukan dan diselesaikan masalah. Setelah itu dievaluasi ya. Oh, ada evaluasi juga ya nih? Iya, kita ada evaluasi, lebih ke evaluasi diri sih. Apakah keputusan benar, apakah di pihak A sudah puas, apakah di pihak B sudah puas. Nah, biasanya untuk evaluasi ini saya cenderung ngobrol sama orang-orang terdekat, misalkan wakil kepala sekolah atau guru-guru yang saya anggap kompeten untuk menurutmu keputusan itu benar apa enggak? Ada evaluasi. Berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Miss Yohana dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Pasti ada. Iya, itu tadi orang-orang terdekat seperti wakil kepala sekolah atau orang yang di rumah, suami atau teman yang saya rasa dia punya kemampuan yang lebih untuk menilai atau punya pandangan yang lebih baik gitu. Biasanya curhat atau ngobrol, kalau menurutmu gimana ya? Kalau aku punya masalah seperti ini, menyelesaikannya seperti apa? Berikutnya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Miss Yohana petik dari pengalaman Miss Yohana mengambil keputusan dilema etika? Kembali lagi, saya harus bisa menempatkan diri saya di luar diri saya sendiri. Melihat masalah dari luar konteks. Jadi tidak memihak ke salah satu pihak. Ya, karena biasanya masalah ini kan selalu dari dua pihak ya. Pokoknya saya harus adil di tengah-tengah, tidak memihak A, tidak memihak B, dan melihatnya itu dari luar, tidak masuk ke dalam. Kalau saya masuk ke dalamnya, otomatis saya pasti hanyut ke salah satu pihak. Tapi kalau saya lihat dari luar, saya lebih berpikiran terbuka untuk melihat masalah itu secara keseluruhan. Miss Yohana, sepertinya daftar pertanyaannya sudah habis ini ya dari tugas saya. Terima kasih atas sharing hari ini. Semoga ini nanti bisa menginspirasi teman-teman di SMP ataupun teman-teman dari TGP yang lain. Semoga bisa menginspirasi teman-teman di TGP juga. Terima kasih Miss atas kesempatannya.